Dahulu kala di Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pakuan. Di kerajaan tersebut hiduplah dua putri yang sama-sama memiliki paras yang cantik. Putri tersebut adalah Endahwarni dan Anteh, di mana Endahwarni adalah putri dari ratu di Kerajaan Pakuan ini, sedangkan Anteh adalah putri dari seorang dayang di kerajaan tersebut. Jadi diceritakan bahwa ibu Anteh meninggal ketika melahirkan Anteh, dan karena ibu Anteh ini adalah dayang kesayangan dari ratu, sehingga ratu pun memutuskan untuk mengasuh Anteh bersama dengan putrinya yang juga baru dia lahirkan itu. Sang ratu pun mengasuh kedua putri itu dengan penuh kasih sayang, sehingga ketika tumbuh dewasa, mereka pun memiliki budi pekerti yang baik, dan kedua putrinya itu pun selalu hidup rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Ketika dewasa, Anteh ini kemudian diangkat menjadi dayang pribadi untuk putri Endahwarni, dan dari situlah mereka berdua pun sering bersama dan semakin akrab. Suatu hari, mereka berdua kemudian dipanggil sang ratu, di mana di sini sang ratu kemudian mengatakan bahwa dia akan menjodohkan putri Endahwarni dengan seorang pangeran yang bernama Anantakusuma yang merupakan putra dari Adipati dari Kadipaten Wetan. Dan tujuan penjodohan ini dikarenakan sebelum mengangkat putri Endahwarni menjadi seorang ratu di kerajaan itu, dia harus memiliki seorang pendamping terlebih dahulu. Mendengar hal itu, putri Endahwarni hanya bisa menerima keputusan kedua orang tuanya itu, walaupun sebenarnya dia masih ragu, karena dia sama sekali tidak mengenal seperti apa sosok Anantakusuma itu. Melihat putri Endahwarni yang cemas itu, Anteh kemudian berusaha menenangkan pikirannya dengan mengatakan bahwa pasti kedua orang tuanya itu mencari sosok yang baik dan bagus, serta mereka tidak mungkin sembarangan mencari orang untuk dijadikan suami bagi putri Endahwarni. Mendengar hal itu, putri Endahwarni pun menjadi sedikit lebih tenang. Keesokan harinya, ketika Anteh sedang bernyanyi dan memetik bunga di taman bunga istana, Pangeran Anantakusuma tidak sengaja lewat dan mendengar suara nyanyian itu. Dia kemudian berusaha mencari sumber suara, dan dengan kesaktiannya itu, dia pun melompati pagar istana, dan melihat sosok wanita cantik yang tak lain itu adalah Anteh. Pangeran Anantakusuma pun jatuh cinta, dan ketika dia mendekati Anteh untuk mengajaknya berbicara, tiba-tiba ada seorang dayang yang memanggil Anteh untuk segera kembali ke istana karena putri Endahwarni mencarinya. Sebelum bisa mengobrol lebih lanjut dengan Pangeran Anantakusuma ini, Anteh kemudian berpamitan untuk pergi. Setelah itu Pangeran Anantakusuma pun kembali menemui ayahnya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang istana Pakuan untuk melamar putri Endahwarni. Setibanya di sana, mereka pun disambut dengan baik, dan setelah bertemu, di sini putri Endahwarni pun jatuh hati setelah melihat ketampanan dan kegagahan dari sang pangeran, namun berbeda dengan pangeran yang terlihat kecewa dengan pertemuan itu. Setelah itu mereka pun diajak masuk untuk makan bersama, di mana di sini ketika para dayang dan Anteh masuk ke ruang makan untuk menghidangkan makanan ke atas meja, di sini terlihat bahwa sang pangeran benar-benar sudah jatuh cinta kepada Anteh, di mana dia pun terus melihat Anteh sepanjang Anteh sedang menyiapkan hidangan tanpa menghiraukan sekitarnya. Melihat hal itu, putri Endahwarni pun terbakar oleh api cemburu dan merasa kesal dengan Anteh, dan ketika perjamuan itu selesai, putri Endahwarni pun memanggil Anteh untuk masuk ke kamarnya. Dan di sini putri Endahwarni pun memarahi Anteh dan menyalahkan Anteh bahwa dia bisa menjadi penghalang bagi pernikahan dia dengan sang pangeran, dan putri Endahwarni pun mengusir Anteh untuk pergi dari istana. Mendengar hal itu, walaupun hatinya sedih, akhirnya Anteh pun memutuskan untuk pergi dari istana, agar pernikahan putri Endahwarni ini nantinya bisa berjalan dengan lancar. Setelah itu, Anteh pun memutuskan untuk pergi ke kampung halaman ibunya, dan ketika dia sampai di sana, dia kemudian bertemu dengan adik ibunya yang merupakan paman dari Anteh, di mana dia akhirnya tinggal bersama pamannya di desa tersebut. Selama di sana, Anteh kemudian menerima pekerjaan menjahit, dan karena jahitan baju Anteh ini sangat bagus, sehingga banyak orang datang untuk meminta Anteh untuk menjahit baju mereka. Seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomian Anteh pun menjadi semakin baik berkat pekerjaannya itu, dan dia akhirnya menikah dengan seorang pria di desa itu dan memiliki 2 orang anak. Suatu hari tiba-tiba ada sebuah kereta kencana tiba di depan rumah Anteh, dan itu ternyata adalah putri Endahwarni yang selama ini berusaha mencari keberadaan Anteh. Di sini putri Endahwarni pun meminta maaf dan memohon Anteh untuk ikut dia kembali ke istana, dan karena putri Endahwarni yang sangat memaksa, akhirnya Anteh pun tidak bisa menolak ajakan itu, di mana dia akhirnya kembali ke istana bersama dengan suami dan kedua anaknya itu. Situasi di istana pun kembali menjadi canggung ketika Anteh berpapasan dengan Pangeran Anantakusuma, walau begitu mereka berdua pun berusaha untuk tidak saling memperdulikan. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Anantakusuma pun sudah tidak bisa menahan perasaannya itu, di mana suatu malam dia kemudian secara diam-diam menuju ke taman dekat tempat tinggal Anteh. Di sana Anteh ternyata sedang bermain dengan seekor kucing miliknya. Di sini Pangeran Anantakusuma ini pun mendekatinya dan menyampaikan perasaannya itu. Dan karena Anteh tidak ingin mengkhianati putri Endahwarni dan suaminya itu, dia kemudian menolak dan menyuruh pangeran untuk pergi dari situ.
Karena pangeran yang sudah sangat dimabuk cinta ini pun memaksa dan ingin memeluk Anteh, namun di sini Anteh menolak dan kemudian melarikan diri ke hutan. Sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka, dan ketika Anteh sampai ke tepi jurang, dia pun menjadi bingung, dan ketika melihat bulan di langit, Anteh pun segera berdoa untuk meminta keajaiban, supaya dia bisa selamat dari Pangeran Anantakusuma ini, dan ketika Pangeran Anantakusuma itu sampai di sana, Anteh kemudian memutuskan untuk lompat ke jurang itu. Dan secara ajaib tiba-tiba muncul sinar yang kemudian mengangkat Anteh menuju ke bulan, dan perlahan Anteh pun hilang dari bumi. Di sini Pangeran Anantakusuma pun tidak bisa berbuat apa-apa, di mana dia hanya bisa berteriak memanggil nama Anteh saja. Sejak saat itulah Anteh tinggal di bulan, dan dia tidak pernah lagi kembali ke bumi, karena takut bahwa Pangeran Anantakusuma akan mengejarnya, dan semenjak itulah Anteh menjadi penunggu di bulan.